Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Andari Sonaria dan Sintang Raini akan mempresentasikan mengenai paradigma organisasi, konsep organisasi klasik, modern, dan postmodern. Konsep organisasi klasik. Istilah klasik dalam pengertian yang umum seringkali diartikan sebagai suatu yang secara tradisional telah diterima atau suatu yang telah sejak lama cukup mapan. Jika istilah ini dikaitkan dengan teori organisasi, maka artinya kurang lebih adalah sebutan untuk suatu pemikiran tentang fenomena organisasi yang telah sejak lama mapan atau telah menjadi tradisi yang diterima dalam kajian tentang fenomena organisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Teori organisasi klasik memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu kumpulan teknik-teknik yang rasional yang diperlukan dalam pengembangan baik struktur maupun proses, dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Beberapa perintis studi organisasi yang pandangannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teori organisasi klasik antara lain: 1. Max Weber 1864 sampai dengan 1920 dan tipe ideal birokrasi. 2. Frederick Taylor 1856 sampai dengan 1915 dan manajemen ilmiah. Heinrich Fayol 1841 sampai dengan 1925 dan prinsip-prinsip administrasi. Gagasan lain yang mendukung pemikiran Fayol dikemukakan oleh Luther Gulick dan Lyndall Urwin. Gagasan lain yang mendukung pemikiran Fayol yaitu James D. Money dan Alan C. Riley. Kontribusi teori organisasi klasik. Kontribusi teori manajemen klasik secara birokrasi atas dasar hierarki sampai saat ini masih banyak digunakan oleh organisasi-organisasi modern, memberikan anatomi organisasi formal dengan 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi fenomenal. 1. Sistem kegiatan yang terkoordinasi. 2. Kelompok orang. 3. Kerjasama. Dan 4. Kekuasaan dan kepemimpinan. Konsep organisasi modern. Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai kesatuan dan saling ketergantungan yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka. Teori modern ditandai dengan lahirnya gerakan kontingensi yang dipelopori Herbert Simon yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Hahn dalam bukunya The Social Psychology of Organization mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Dasar pemikiran organisasi modern. Teori organisasi modern berawal dari bahasa pemikiran yaitu 1. Teori klasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Sasaran organisasi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai hakikat pekerjaannya. 2. Teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan yang menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. 3. Ilmu pengetahuan klasik yang telah membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal. Ciri-ciri organisasi modern. 1. Organisasi bertambah besar. 2. Pengolah data semakin cepat. 3. Penggunaan staf lebih intensif. 4. Kecenderungan spesialisasi. 5. Memiliki prinsip-prinsip organisasi. Dan 6. Memiliki unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Kontributor teori modern. 1. Albert Korzybski 1993. 2. Mary Parker Follett 1920-an. 3. Chester L. Barnard 1938.
4. Norbert Wiener 1948. 5. Ludwig von Bartholomä. Konsep organisasi postmodern. Para ahli teori sepakat bahwa terdapat dua pengertian postmodernisme, yaitu pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika modernisme. Pada pengaruh pertama abad 20 dalam arsitektur, seni, dan sastra. Dan kedua, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas yang telah berlangsung lama selama abad pertengahan. Maka kedua seringkali disebut juga dengan postmodernity atau postmodernitas karena mengacu pada banyaknya aspek histori dan sosial postmodernisme. Kata postmodern berasal dari kata depan post Latin klasik dan kata akhiran modern Prancis moderne. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Postmodernisme sendiri memiliki banyak sekali interpretasi yang berbeda-beda dan masing-masing menawarkan sudut pandangnya. Para ahli yang mengungkapkan pendapatannya mengenai pengertian postmodernisme adalah 1. Stephen Bass dan Douglas Kellner. 2. Timotheus Vermeulen. 3. Lukács dan Kondis 1999. 4. Matthew Fliessfeder 2017. 5. Melford Spiro 1996. 6. Dictionary of Mass Communication. 7. Dictionary of Media. Dan 8. Oxford English Dictionary. Makna postmodernisme. Postmodernisme sendiri sebagai reaksi terhadap postmodernisme estetis. Postmodernisme sebagai reaksi terhadap postmodernisme estetis muncul sebagai segera setelah Perang Dunia II dan masih mengusung sebagian fitur estetika modernisme abad 20. Sebagian ahli berpendapat bahwa postmodernisme pada dasarnya adalah kelanjutan dari modernisme dan bukan merupakan gerakan yang terpisah. Selanjutnya, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas. Hingga tahun 1970-an, diskusi tentang postmodernisme pada umumnya terbatas pada pengertian awal postmodernisme, yaitu postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetika. Pada tahun 1980, Jürgen Habermas melalui ceramahnya yang bertajuk Modernity, An Unfinished Project telah membantu membawa perubahan dalam diskusi postmodernisme. Dalam pengertian awal, yaitu postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetika, terhadap postmodernisme dalam pengertian kedua, yaitu postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas atau postmodernitas. Kritik terhadap postmodernisme. Kritik yang diberikan berdasarkan sudut pandang orang yang menolak konsep modernisme. Kritik yang diberikan oleh mereka yang menjunjung tinggi modernisme yang juga percaya modernisme kurang memiliki karakteristik penting dari proyek modern. Kritik dalam masyarakat postmodern yang mencari perbaikan atau perubahan berdasarkan pemahaman mereka tentang postmodernisme. Kritik yang diberikan oleh mereka yang percaya bahwa postmodernisme hanyalah sebuah proses yang lewat dan bukan merupakan pertumbuhan dalam organisasi sosial. Terima kasih, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang mungkin para teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada saya, Sinta Ngrani, atau kepada partner saya hari ini, Mbak Andari Sonaria. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih.